Bolehkah aku memberikan saran? Tentu saja, sebenarnya aku berharap untuk meminta bimbinganmu, kata nona tersebut. Teknikmu bagus dan eksekusimu solid, tapi kau terlalu mudah ditebak. Aku sarankan untuk mencampurkan beberapa serangan tak terduga. Serangan tak terduga? Tanya nona itu. Jadi, serangan terakhirmu tadi sengaja terlihat jelas. Memang pedang bukan berarti hanya menggunakan pedang. Kau mengerti dengan cepat. Tapi bisakah kita sparring lagi besok? Tanya nona muda tersebut. Besok juga? Tidak apa-apa. Itu menguntungkanku juga. Aku lega kau berpikir seperti itu, kata nona tersebut. Kalau begitu, sampai jumpa lagi besok. Bagaimana itu? Kurasa nona muda itu lebih melebihkan. Tapi jika dia mencapai tingkatan seperti itu dalam waktu kurang dari setahun, potensinya nampaknya lebih besar dari 6 naga. Iya kan? Aku orang yang sangat objektif. Apakah itu hal yang baik? Mereka bilang kau tidak boleh terlalu mencolok jika kau menyukai seseorang. Apa? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan, kata nona muda tersebut dengan jual mahal. Yang lebih penting, apakah kau tidak penasaran tentang sejauh mana kemampuan tuan muda? Aku memang penasaran, kata paman tersebut. Jika ada kesempatan, mari kita uji bersama. Bisa jadi cara membalas kebaikannya. Itu akan sangat menyenangkan, kata nona muda tersebut. Sin pun berpindah di rumah tuan bangsawan keluarga Sok, Sok Myong Il. Apakah ini sudah benar? Apakah Jinwo sudah banyak berubah? Ini adalah hal-hal yang sudah saya konfirmasi secara pribadi. Seorang bocah laki-laki yang luput dari perhatian kini menolak penawaran tetua agung Gunung Hua dan Zhongnan. Dan dia bahkan memenangkan pertarungan dengan Sword and Flower keluarga Habuk Peng dan Peng Nayon. Orang jenius memang punya kebiasaan tampil tiba-tiba. Itu hal yang bagus. Tapi itu meninggalkan rasa tidak enak di mulutku karena dia tidak tertarik pada keluarga. Setelah menolak tawaran nona muda Miryong, hari ini dia juga menolak tawaran tuan muda Jin Ryong. Nona muda masih belum menyerah. Ia bahkan menolak tawaran ayah tetua agung. Akankah dia peduli dengan tawaran Miryong dan Jin Ryong? Jika melihat laporan terakhir, ada yang menarik. Sword Flower and Jin Ryong. Ini bukan rencana yang buruk, tapi sepertinya tidak akan membuahkan hasil. Meskipun keluarga Habuk Peng berada di urutan terbawah dari 5 keluarga teratas, mereka masih menjadi salah satu kekuatan tertinggi di dunia. Salah satu rumah tangga bergengsi yang memimpin dunia murim yang benar. Kecuali Sword and Flower itu sendiri tertarik pada Jin Ryong. Rasanya mustahil membawa apel terlarang keluarga Habuk Peng ke rumah ini hanya dengan uang. Aku akan memikirkan sesuatu. Satu hal lagi, kata paman sang MC. Beritahu Jin Ryong untuk berhenti main-main. Jika hubungan kita rusak karena tindakannya yang tidak berguna, aku akan minta pertanggungjawabannya. Dimengerti. Lalu Sin pun kembali ke kediaman sang MC. Jadi Jinho sedang memelihara kucing dan ternyata itu kau. Melihat Moonlight itu tenang, kurasa itu bukan tamu yang tidak diinginkan. Sudah lama tidak bertemu Jinho, kata tamu tersebut. Ternyata itu adalah paman Dokwol. Sudah lama tidak bertemu, kata sang MC. Aku dengar kalau kau sudah berubah, dan itu memang benar. Aku akan berubah lebih banyak lagi di masa depan. Aku semakin tua, kata sang MC. Baru 17 tahun dan sudah bicara tentang menjadi tua. 17 sudah cukup umur. Apa kau tidak mengerti apa arti kedewasaan dalam keluarga Sok? Ya, aku memahaminya lebih baik dari siapapun. Aku selalu berterima kasih atas dukunganmu, Paman. Sok Dokwol. Dia merupakan perwakilan dari agen pengawal angin Sok, dijalankan oleh istana keluarga Sok. Ia lahir sebagai anak tidak sah dari keluarga Sok.
Itu sebabnya dia memahami situasi Sok Jin Ho lebih baik dari siapapun. Ia tidak bisa mengabaikan Sok Jin Ho yang dikucilkan seperti penyendiri. Itu sebabnya setiap kali dia kembali ke keluarga Sok setelah misi, dia sesekali menjaga Sok Jin Ho. Artinya, sesuai janjiku pada Sok Jin Ho, pemilik asli tubuh ini, aku juga tidak bisa mengabaikannya. Jadi, apa yang ada dalam pikiranmu? Tanya Paman Sok Dokwol. Aku sudah menyia-nyiakan hidupku untuk berpikir aku akan dilihat sebagai seseorang yang bahkan belum pernah hidup seperti yang kumiliki. Kau berhasil tetap memasang muka poker. Hanya saja aku agak tanggap. Sekarang semua sudah keluar dari mulut paman. Saya katakan, mungkin aku tidak tahu malu, tapi aku butuh bantuanmu, Jinho, kata Paman Dokwol. Agen pendamping kami dalam bahaya, dan aku membutuhkan bantuan Master Beck dari Songon. Agen pengawal White Demon selalu mengincar agen pengawal Wine Shock kami, dan mereka akhirnya mencari bantuan dari benteng Black Crow, dan kali ini membuat rencana yang jahat. Meskipun tidak ada bukti, aku yakin merekalah pelakunya. Situasinya cukup rumit. Tentu saja, jika Tuan Beck turun tangan, segalanya akan lebih mudah. Karena ia adalah salah satu master terbaik di Provinsi Habuk. Terlepas dari benteng Black Crow milik 18 Fortress of the Green Forest, mereka tidak akan cocok untuknya. Sebenarnya, aku sudah meminta bantuannya kemarin, tapi ia menolak, kata Paman Dokwol. Aku mendengar bahwa kau punya hubungan khusus dengan Nyonya Peng. Itu sebabnya aku datang untuk bertanya kepada kau sebagai upaya terakhirku. Hubungan kami tidak sepenting rumor yang beredar, jawab sang MC. Aku bisa mengatur pertemuan, tapi kau mungkin akan ditolak lagi, kata MC sambil tersenyum. Tapi aku harus mencobanya lagi. Jika kau bisa mengatur pertemuannya, aku akan memikirkan sisanya, kata Paman Dokwol sambil memegang tangan sang MC. Kalau begitu, ayo kita bertemu segera. Tidak ada gunanya menundanya. Mereka sepertinya menunggu tepat di luar pintu. Hah? Kata Paman Dokwol sambil kebingungan. Kalian berdua berhenti berdiri di luar dan masuklah, kata sang MC. Lalu Nyonya Peng masuk dari pintu tersebut. Aku Sok Dokwol, Tuan Beck, kita bertemu kemarin, kata Paman Dokwol memperkenalkan diri. Aku ingat, kau adalah perwakilan dari agensi pengawal Wine Shock. Tuan Beck dan Nyonya Peng, silahkan duduk. Bukankah kalian sudah bertukar salam? Kami melakukannya lebih dari sekedar bertukar salam. Sepertinya, alasan kami berkumpul hari ini terkait dengan kejadian kemarin. Apakah Tuan Muda Sok juga berencana meminta bantuanku? Permintaan, sebelum kita memulai, aku harus mengembalikan ini padamu, kata sang MC. Tidak, ini membantu Nyonya Peng awalnya hanya tentang melakukan apa yang benar, kata MC. Aku tidak pernah mengharapkan imbalan apapun. Itu adalah sesuatu yang aku bisa hidup tanpanya. Aku mengembalikannya karena aku tidak ingin Tuan Beck merasa berkewajiban melakukan sesuatu yang tidak kau inginkan karenanya. Kata Tuan Beck. Aku tidak akan memintanya, melainkan mengusulkan sesuatu. Jika kau menemaniku ke benteng Black Crow, akan ada dua keuntungan. Salah satunya adalah untuk mengatasi rasa penasaranmu, dan yang lainnya mendapatkan pengalaman praktis. Jika ini tentang menyelesaikan keingintahuan kita, kau tidak mungkin bermaksud kalian berdua tertarik dengan teknik bela diriku. Jadi bagaimana kalau memuaskan rasa penasaranmu dengan menyuruhku menghadapi pemimpin bandit terkenal di benteng Black Crow? Apakah kau percaya diri? Pemimpin benteng Black Crow dikenal dengan lawan yang tangguh. Jika menurut kau aku menggeretak,
Kau bisa memeriksa sendiri kemampuanku. Ayo segera berangkat tanpa penundaan, kata sang MC. Bisakah Jinho menjadi tandingan Master Bag, si pungsan Iron Fist? Ini tidak akan berakhir semudah yang kau kira. Ini akan pasti seru, kata Nyonya Peng. Tuan Muda Sok juga tidak bisa diremehkan. Meskipun benar Jinho sudah berubah seperti yang dirumorkan, kesenjangan kemampuannya terlalu besar untuk dijembatani dalam pikiran Paman Dokwol. Jika kau siap, bisakah kita mulai? Kata MC. Aku akan membiarkanmu mengambil langkah pertama. Lalu serangan pun dimulai dari sang MC. Dalam pikiran Paman Dokwol, dia sangat cepat dan aura yang dia pancarkan sungguh luar biasa. Aku bahkan tidak menyadari bahwa aku sedang mengaktifkan teknik Heaven and Earth Demoting Divine. Jika itu masalahnya, aku harus menghentikannya gerakannya yang mengganggu dulu. Mereka pun mulai bertarung dengan serius. Dia menembus energiku dan mendekat. Dalam pikiran Tuan Bek, semuanya tanpa berkedip. Dia pun tertegun dengan serangan dari sang MC. Mereka pun bertarung dengan sengit. Masih terlalu dini untuk menekannya dengan kekuatan murni. Bukannya tidak mungkin, tapi tidak perlu bertarung secara tidak efisien. Langkah yang kuakui sudah berakhir. Aku tahu. Kalau begitu, mari kita mulai. Aku tidak perlu harus menang. Aku hanya perlu melakukan perlawanan yang layak. Apakah dia baru saja menutup jarak kita? Dalam pikiran Tuan Bek, mereka pun berkelahi dengan sengit. Aku lengah, tertipu dengan triknya semudah ini. Dan Tuan Sok pun terkena pukulan telak dari sang MC. Gerakannya seolah-olah dia memprediksi semua gerakanku. Hampir sulit dipercaya. Lalu mereka pun bertarung lagi. Bisakah aku mengukur kemampuan aslinya jika aku mengeluarkan kekuatan penuhku? Tidak masalah jika aku melakukannya sekali saja, dalam pikiran Tuan Bek. Kau bisa menggunakan lebih banyak energi batinmu, kata sang MC. Itu akan membantu memuaskan rasa penasaranmu, bukan? Jika itu masalahnya. Dalam pikiran Tuan Bek, dilihat dari kemampuan yang ia tunjukkan sejauh ini, ia seharusnya bisa menangani ini dengan mudah. Coba tangkis ini. Kemampuan tertinggi keluarga Habuk Peng. Lalu mereka pun bertarung lagi dengan sengit hingga mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Bukankah kita perlu menghentikan ini? Kata Paman. Tonton saja, dia akan baik-baik saja. Aku takut sesuatu yang besar akan terjadi, Yon. Santai dan tunggu saja. Tuan muda kita kuat. Lalu Tuan Bek pun tertawa. Ayo berhenti di sini, kata MC kita, karena kau sudah cukup melihatnya. Seperti yang diduga dari Tuan Muda, kata Nyonya Peng. Astaga, Jinho masih seperti yang diduga dari Tuan Muda kita. Kami percaya pada Anda. Haha, kau khawatir beberapa saat yang lalu, kata Yon. Apakah kau akan baik-baik saja? Jika kau bertarung dengan Strong Bandit Fortress, kemampuan yang selama ini kau sembunyikan sejauh ini akan terungkap ke seluruh dunia, kata Tuan Bek. Lagi pula aku tidak pernah bermaksud menyembunyikannya, jawab MC kita. Aku tidak bisa meninggalkan seseorang yang sudah menjagaku sejak kecil, apapun itu alasannya, kata sang MC. Jinho, bagus, kami akan menemuimu. Bagus sekali, Paman, kata Nyonya Peng. Semakin aku melihatnya, ia menjadi semakin mengesankan. Aku harus mengirim pesan pada keluarga setelah semua ini selesai untuk menjalin hubungan dengan naga tersembunyi yang lebih kuat dari 6 naga, dalam pikiran Tuan Bek. Sin pun berpindah di Gunung Gagak Hitam. Terlihat mereka menuju ke tempat Blackthorn. Aku tidak sepenuhnya yakin apakah ini tindakan yang tepat. Pemimpin badan pengawal Wansog, yaitu Paman Dokwol, membagi pasukan kita. Kau mempertimbangkan serangan dua arah. Secara teknis ini bukan serangan dua arah. Kita hanya perlu cukup orang untuk datang dan memastikan tidak ada yang bisa kabur.
Kita tidak boleh gegabah dalam hal ini. Apapun yang terjadi, kita perlu mengambil barangnya. Itu sebabnya kita tidak bisa membagi pasukan kita. Bandit ini bukanlah suatu tindakan benteng Gagak Hitam. Agen pengawal White Demon lah yang mendukung mereka. Apakah menurutmu mereka akan mempercayakan tetua banteng Gagak Hitamnya dengan rencana jahat ini? Mereka mungkin menempatkan seseorang yang menyelundupkan barangnya jika terjadi keadaan darurat. Tujuan mereka memungkinkan besar akan merusak kepercayaan terhadap agen pengawal Windsor. Itu tentu saja merupakan skenario yang masuk akal. Tapi meski begitu, membagi pasukan kita sedikit dalam pikiran Paman Beck. Kau tidak perlu khawatir akan terjadi kesalahan. Selama aku di sini, hal itu tidak akan pernah terjadi. Bahkan, jika Tuan Beck yang mengatakan hal itu, ayo lakukan seperti yang kau katakan. Itu merupakan kilas balik negosiasi mereka sebelum berangkat ke Gunung Gagak Hitam. Dalam pikiran pemimpin agensi, meskipun Tuan Beck sudah turun tangan dan aku mengizinkannya, tapi untuk mengurangi pasukan yang masuk melalui gerbang utama lebih dari setengah, apa tidak apa-apa. Tiba-tiba mereka terkejut. Jinho, tidak perlu khawatir pemimpin agensi, kata MC kita. Kau menyuruhku untuk tidak khawatir dalam situasi ini. Aku jamin tidak apa-apa. Jinho sangat kuat. Apa yang kau katakan? Kata pemimpin agensi. Tiba-tiba ada yang datang. Siapa kalian? Kau akan melihatnya sendiri. Betapa kuatnya Jinho. MC pun mencekik orang itu hingga naik ke atas. Dia pun teriak minta tolong, lalu dihempas oleh sang MC. Lalu tiba-tiba datang sekerombolan orang. Jangan bergerak, beraninya kau menyerang Grand Forest. Kau punya keberanian. Dan sang MC pun membuka pedangnya dan menebas mereka dengan satu tebasan. Aku pernah mendengar cerita tentang dia yang semakin kuat. Tapi ini di luar dugaanku, kata Paman Jinho. Apa? Tidak mau maju? Tanya Jinho kepada orang-orang Green Forest. Bagaimana para pengecut seperti itu bisa masuk ke 18 benteng di Green Forest? Kalian bahkan tidak mempunyai keberanian yang paling mendasar. Mereka terlihat gemetar ketakutan. Jika sudah selesai, keluarkan pemimpin kalian. Pria berkapak besar berkekuatan raksasa itu. Orang-orang bodoh yang tidak berguna ini, kata pria yang disebutkan oleh sang MC kita tadi. Kabur hanya karena satu bocah. Dan kalian berani menyebut diri kalian bandit benteng Black Grove? Lebih baik kalian mati. Dia pun membanting orang tersebut. Untuk pemimpin benteng, kata orang itu. Sesungguhnya menyedihkan melihat anak nakal menyebabkan keributan seperti itu di sini. Mengingat kau telah membawa bidadari yang begitu menggoda, aku akan memastikan akhir hidupmu senyaman mungkin. Sambil lihat arah Nyonya Peng. Cukup dengan omong kosong itu dan majulah, kata MC kita. Aku akan mengakhiri ini secepatnya. Terlihat pemimpin itu pun murka. Ini bocah kurang ajar. Dia pun mulai menyerang sang MC. Tentu saja ditangkis oleh muda dengan MC kita. Yang lain pun terkejut dan pertarungan pun terjadi. Bisa menangkis pedangku dengan tangan kosong? Bagaimana mungkin? Kata pemimpin Black Forest. Aku seorang yang mendaki benteng Black Crow ke 18 benteng di Green Forest hanya dengan kekuatanku sendiri, kalahkan oleh bocah nakal ini. Tidak mungkin, kata ketua tersebut. Lalu MC kita pun menghempas kepala pemimpin tersebut ke tanah hingga sirup merah pun terkeluar dari mulutnya. Kau lebih menyedihkan dari yang kukira. Giant Great Axe sudah dikalahkan. Kita perlu melaporkan ini ke atasan, kata orang-orang anak buah dari pemimpin Black Crow. Aku perlu mengamankan barang dan kabur. Aku tidak boleh membiarkan barangnya disita kembali. Lalu tiba-tiba
Nyonya Peng datang. Yo, kenapa terburu-buru? Mau kemana? Minggirlah gadis kecil. Sial, selama ini sepertinya aku bertemu nona dari keluarga Habuk Peng di sini. Barangnya hampir hilang, tapi paling tidak aku harus kabur. Meskipun tidak ada ruginya menjatuhkan seorang gadis dalam pikiran orang tersebut. Dia pun dibantai dengan satu serangan oleh Nyonya Peng. Kau pikir kau bisa dengan mudah menaklukkan wanita lembut sepertiku, bukan? Kau sudah melakukannya dengan baik, dengan tidak membiarkan dia kabur, kata MC kita kepada Nyonya Peng. Sejak Tuan Muda memberitahu kami untuk mengawasi mereka yang mencari kesempatan untuk kabur. Apa yang akan kau lakukan? Jika dia tidak bunuh diri, tidak ada gunanya menangkapnya. Jadi aku memeriksa untuk melihat apakah dia mempunyai pil racun yang disembunyikan di mulutnya. Kau sangat teliti, kata Nyonya Peng. Jika kau akan melakukan sesuatu, kau harus melakukannya dengan benar, kata sang MC. Sin pun berpindah di keluarga Habuk Peng. Ceritakan padaku tentang Tuan Muda pertama dari keluarga Sok, kata Peng Jinguk. Namanya Sok Jinryong. Dia berumur 25 tahun. Dia bersaing untuk mewarisi keluarga melawan adik-adiknya, dan meskipun kemampuannya lumayan, dia terkenal berpikiran sempit. Seni bela dirinya? Tanya ketua keluarga Peng. Dia diketahui tidak punya seni bela diri apapun. Seorang pria yang belum menguasai ilmu bela diri dan bahkan belum menjadi pewaris resmi dan punya keberanian untuk bertunangan dengan Nayon kita. Tapa sombongnya. Kepala keluarga Fa, tolong tenang. Maafkan aku agak terbawa suasana. Jadi bagaimana dengan Sok Jinho yang disebutkan dalam surat pengawal Baek? Seperti apa dia? Konon dia berhasil menundukkan Giant Great X itu. Benar, dia tiba-tiba menjadi terkenal tahun lalu. Sebelumnya dia sangat putus asa, bahkan sampai mencoba bunuh diri. Oh, jadi dia memang menjadi seorang warrior yang sebanding dengan Sig Dragon. Dan dia cukup tajam dalam kabur dari preman. Untuk menemukan tawaran kontrak dari agen pengawal Wensok juga cukup menguntungkan. Aku juga merasa yakin bahwa dia bukan sekedar rubah yang menghitung untung dan rugi. Yang paling penting, dia juga berhasil memikat Nayon kita. Saya baru saja hendak mengungkitnya, kata pengawal dari keluarga Peng. Haruskah kita memanggilnya kembali sebelum rumor mulai menyebar? Ya, kirim seseorang untuk membawanya kembali. Jika dialah alasan dia menolak kembali, suruh dia menemaninya. Maksudnya, Tuan Muda keempat? Ya, aku harus menemuinya sendiri. Sin pun berpindah ketika sang MC melihat para budak membawakan makanan. Wah, pengasuh, apa kau sebahagia itu? Ya, kita sudah lama hidup dalam kemiskinan. Dengan hadiah dari Giant Great X dan dengan dukungan mendadak dari keluarga, kondisi kehidupan kita akan membaik. Bukan kekayaan yang membuatku bahagia, tapi aku senang karena dikirim oleh tuan rumah sendiri. Aku juga tidak berharap dia mengirimkan begitu banyak setelah aku menolak permintaannya untuk tetap di sini. Maaf, tuan rumah memintamu untuk tinggal? Tanya pengasuhnya. Jangan terlalu bersemangat. Aku sudah menolaknya. Itu tak masalah, kata pengasuhnya. Aku senang karena kamu akhirnya menerima pengakuan. Dan bukankah kepala Wensok mengatakan bahwa agen pendamping bisa datang kapan saja ke tempat mereka? Aku juga tidak ingin pergi ke sana. Mari kita menetap dengan udara bersih di suatu tempat dan kediaman. Kau menyukai tempat seperti itu ya kan pengasuh? Tanya sang MC kita. Tempat manapun menurutku baik-baik saja selama ada kamu di sana. Lalu tiba-tiba ada yang memanggil sang MC. Tuan Muda, Tuan Muda. Pria merepotkan sudah datang. Lalu pengasuh pun tertawa. Itulah pesona Maryung. Alangkah baiknya jika dia bisa berbicara lebih pelan. Apa? Siapa yang membuatmu seperti ini? MC kita pun terkejut melihat Maryung sudah babak belur.